Baik rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai keluhan yang sering disampaikan oleh rekan-rekan di SDM, yaitu bagaimana cara mengukur kinerja. Bahkan ada juga yang bertanya, apakah mungkin kita mengukur kinerja secara eksak? Nah, saya akan jelaskan beberapa tips, beberapa strategi, beberapa konsep yang akan membantu kita atau teman-teman di SDM untuk mengukur bahwa sebenarnya kinerja itu harus bisa terukur secara eksak. Ya, ada satu konsep yang sudah saya kembangkan, yaitu dinamakan high quality performance, atau bagaimana kita bisa melihat performance itu berdasarkan kualitasnya. Ya, kita lihat contohnya. Ada 5 tahapan ya yang seringkali kita harus pahami bahwa kinerja itu bisa diukur dari yang paling dasar. Yang pertama contoh. Banyak sekali orang yang pada umumnya sudah menganggap atau merasa bahwa saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan baik kok. Saya sudah melakukan instruksi atasan dan atasan tidak komplain. Lalu Anda mengklaim bahwa Anda sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, kita lihat apakah benar seperti itu. Tahapan yang dasar saya bilang sebagai tahapan 20% kinerja, di mana tahapan ini adalah ketika seorang mendapatkan instruksi dari atasan, lalu mereka mengerjakan sampai tuntas, on time, ya. Ternyata itu hanya pekerjaan yang dapat nilai 20% dari kinerja secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena hampir semua orang, siapapun juga, apapun juga, mereka sudah terbiasa, terlatih dengan instruksi. Anak-anak dapat instruksi dari orang tua, mereka lakukan. Karyawan dapat instruksi dari atasan, mereka lakukan. Orang dapat instruksi dari orang lain, mereka lakukan. Sehingga tidak menganggap ini sebagai nilai optimal dari pekerjaan seorang. Itu yang pertama. Langkah kedua, kapan pekerjaan kita anggap sebagai 40% kinerja? Yaitu ketika seseorang mendapatkan tugas dan mereka mengerjakan tugas dengan sepenuh hati, bahkan mereka mengulang kembali apakah benar tugas ini sesuai dengan harapan atasan. Mereka cek, cari referensinya, cari datanya, apakah benar tugas ini yang diharapkan oleh atasannya. Nah, artinya orang seperti ini mereka sudah melakukan kinerja dengan level 40%. Ya. Next step berikutnya, kapan orang dianggap mereka sudah berkinerja 60%? Yaitu ketika mereka melakukan pekerjaan, lalu mereka dengan akurat mengulang pekerjaan tersebut, memeriksa, mencek ulang, dan ada tambahannya, yaitu mereka akan memberikan ide-ide baru untuk membuat instruksi tersebut hasilnya lebih optimal. Contoh, si A mendapat satu instruksi dari atasan. Tolong dong, saya ingin supaya ruangan ini bisa dibenahi dengan rapi. Lalu Anda lakukan, Anda coba cari referensinya dari gambar-gambar barangkali, desainnya dan lain sebagainya. Lalu yang lebih lagi Anda coba untuk melakukan improvement. Dan Anda sampaikan kepada atasan Anda, Pak, kalau ruangan ini dikasih wallpaper atau ruangan ini dikasih hiasan seperti ini, rasanya ruangannya akan jauh lebih baik. Nah, itu artinya orang tersebut sudah melakukan pekerjaan sebesar 60% kinerja. Baru 60%, Anda bisa bayangkan, masih ada 2 tahap lagi ternyata. Banyak orang sudah berbangga hati di tahapan seperti ini, menganggap bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik bagi orang lain. Step berikutnya, kapan orang dianggap mereka bekerja dengan nilai 80%? Adalah ketika mereka tidak bekerja secara egois, yang penting pekerjaan saya selesai, tapi mereka memikirkan, kalau pekerjaan saya sudah selesai, lalu harus dilanjutkan oleh orang lain, apakah orang lain dapat melanjutkannya dengan mudah? Atau sebaliknya,
mereka semakin sulit, semakin rumit, karena data yang Anda sampaikan tidak jelas, data yang Anda sampaikan tidak lengkap, dan lain sebagainya. Contoh, seringkali saya melihat banyak kondisi di mana orang bekerja baik hanya untuk dirinya. Tapi ketika pekerjaan ini diserahkan kepada orang berikutnya yang akan melanjutkan pekerjaan Anda, ada kecenderungan orang lain akan menjadi kesulitan. Dan Anda bisa berkata bahwa, oh ya sudah, yang penting saya sudah sampaikan, selesaikan tugas saya, dan mohon maaf Anda lanjutkan sendiri dong, itu bukan urusan saya. Nah, ini kualitas pekerjaan yang masih di bawah 80%. Tapi ketika Anda dinilai 80% adalah saat Anda bisa membantu rekan di depan Anda untuk melanjutkan pekerjaan Anda dengan baik. Itu baru 80%. Apa yang terakhir? Kinerja 100% adalah ketika seseorang bisa mengukur dengan jelas, dengan detil, dengan rinci, apakah kualitas dari hasil pekerjaan ini memberikan kontribusi besar buat perusahaan, baik secara produktivitas, secara target, secara hasil, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ketika seorang bekerja bisa mengukur efisiensinya, artinya bisa menurunkan biaya, cost-nya rendah, bahkan kalau bisa tanpa cost sedikit pun juga. Jadi kombinasi antara efektivitas dan efisiensi ini adalah quality terbesar dari kinerja kita sebenarnya. Contoh, ketika saya diminta untuk membuat suatu benda, suatu barang, saya mengerjakan dengan baik, dengan berkualitas, saya pilihkan bahan-bahan berkualitas. Tapi saya lupa, oh ternyata barang-barang yang saya beli ini mahal. Padahal ada barang pengganti yang kita bisa gunakan jauh lebih efisiensi dan murah. Artinya apa? Artinya kita belum bekerja 100%. Ya. Tapi kalau Anda bisa membuat barang dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah, terukur, tahan lama, artinya Anda sudah menjadi karyawan yang berpikir kinerja 100%. Ya, baiklah, konsep sederhana ini saya berharap bisa membantu para sumber daya manusia atau tim dari SDM untuk bagaimana mereka terus-menerus mengelola kinerja agar kinerja tersebut bisa terukur dan bisa accountable, menjadi dasar ketika kita menilai orang untuk promosi, untuk orang diberikan satu tugas yang baru, untuk orang di coaching, atau juga mungkin bahkan menilai apakah orang ini memerlukan pelatihan lebih lanjut atau tidak. Baik, terima kasih. Salam sukses dari saya, Andreas Imawanto.